Baik, bertemu kembali kita dalam pembelajaran seni budaya, lanjutan dari prinsip-prinsip menggambar model. Kemarin sudah ada 5, yaitu komposisi, proporsi, keseimbangan, kesatuan, perspektif. Dan sekarang ada yang keenam, layout. Layout adalah tata letak objek gambar dengan keseluruhan bidang gambar. Prinsip layout diperlukan dalam menentukan tata letak atau posisi objek gambar dengan bidang gambar. Dan yang ketujuh, gelap terang. Gelap terang adalah efek gelap dan terangnya suatu permukaan objek atau bidang dari pengaruh cahaya pada objek atau bidang tersebut, atau latar belakang karena pengaruh cahaya. Dan prinsip yang kedelapan adalah plasticity. Nah, plasticity adalah kesan natural dari hasil gambar yang seolah-olah seperti benda aslinya. Nah, itu ya. Nah, berikutnya kita akan masuk kepada unsur-unsur menggambar model. Nah, menggambar model adalah bagian dari seni rupa. Jadi unsur-unsur menggambar model sama dengan unsur-unsur dalam seni rupa. Di antaranya yaitu titik. Unsur titik akan tampak dan berarti apabila dalam jumlah yang banyak. Gabungan dari banyak titik-titik akan membentuk sebuah garis. Dan unsur kedua, garis. Garis merupakan unsur dari seni rupa. Gambar model yang terbentuk dari gabungan atau rangkaian titik-titik yang terjalin dalam kesatuan memanjang dengan kedua ujung terpisah. Unsur yang ketiga adalah bidang. Bidang terbentuk dari gabungan atau pertemuan dari beberapa garis. Unsur keempat adalah ruang. Ruang dapat memberikan kesan kedalaman, baik dalam bentuk nyata maupun semu. Nah, sedangkan unsur yang kelima adalah yaitu bentuk. Bentuk ini dapat terbentuk dari gabungan beberapa bidang yang membentuk ruang atau volume. Ya. Yang keenam adalah warna. Warna merupakan kesan yang dihasilkan oleh pantulan cahaya pada mata. Unsur berikutnya adalah tekstur. Tekstur merupakan nilai permukaan suatu benda sehingga dapat memberikan kesan tertentu jika dirasakan menggunakan indera peraba, sehingga dapat dikatakan halus, kasar, licin, mengkilap, rata, berlubang, dan lain-lain. Sedangkan unsur yang terakhir adalah gelap terang. Nah, gelap terang merupakan keadaan suatu bidang yang terjadi karena adanya perbedaan warna dan intensitas cahaya yang diterima oleh suatu objek. Itulah unsur-unsur menggambar model. Nah, kita akan masuk kepada alat dan bahan menggambar model. Alat dan bahan yang diperlukan dalam menggambar model sangat beragam, tergantung kemampuan dan keahlian masing-masing individu untuk menggunakan alat dan bahan menggambar tersebut sesuai dengan karakteristik gambarannya. Secara umum terdapat beberapa macam alat dan bahan untuk menggambar model yang memiliki fungsi dan kegunaannya masing-masing. Di antaranya yaitu pensil. Pilihlah pensil berukuran 2H-H atau keras, baru pensil HB atau medium, dan pensil B2B lunak. Dan yang kedua, penghapus. Pilihlah penghapus yang lunak dan lentur untuk membersihkan garis-garis pensil tanpa merusak kertas. Alat dan bahan menggambar model yang keempat, yang ketiga adalah kertas. Gunakan kertas gambar sesuai dengan kebutuhan. Jangan terlalu tipis
dan usahakan memiliki tekstur. 4. Pensil warna. Penggunaan pensil warna dapat dilakukan dengan cara mengarsir atau memblok warna. 5. Krayon. Bahan krayon terdiri atas dua macam, yaitu bahan berbasis kapur dan minyak atau lilin. 6. Cat air. Cat air merupakan salah satu bahan menggambar yang menghasilkan kesan warna berbasis air. Nah, itulah alat dan bahan menggambar model. Kita akan melihat yaitu langkah-langkah menggambar model. Sebelum menggambar, hendaknya persiapkan alat dan bahan untuk menggambar. Nah, kemudian persiapkan objek yang akan digambar dengan memperhatikan prinsip-prinsip gambar model. Aturlah sudut pandang, jangan terlalu jauh agar dapat mengamati dengan jelas, bahkan lebih jelas. Nah, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Perihal langkah-langkah urutan kerja sebelum kita memulai menggambar model. Di antaranya yaitu yang pertama, persiapkan alat dan bahan. Maksudnya adalah sebelum kita memulai menggambar harus mempersiapkan alat dan bahan yang kita gunakan sesuai dengan apa yang akan kita gambar. Yang kedua, pengamatan, yaitu kegiatan untuk mengamati objek gambar atau model yang akan digambar. Dan yang ketiga, menentukan teknik menggambar. Hal ini sangat berkaitan erat dengan bahan dan alat yang kita gunakan. Apakah menggunakan teknik ring atau menggunakan pensil, krayon, pastel, dan konten? Itu biasanya yang kita gunakan alat kalau dia teknik kering atau teknik basah. Nah, kalau teknik basah yang kita perlukan cat air, cat minyak, dan tinta. Nah, yang keempat, membuat sketsa. Membuat sketsa atau rancangan gambar yaitu kegiatan awal dalam menggambar dengan membuat rancangan gambar dari objek yang kita amati secara bertahap dari bentuk keseluruhan, kemudian bagian per bagian dan selanjutnya. Nah, yang kelima, penyelesaian gambar, yaitu menyempurnakan gambar lebih lanjut sehingga selesai sempurna tentang persoalan perspektif, gelap terang, tekstur, warna, serta penekanan pada bagian-bagian tertentu sehingga hasilnya indah dan menarik. Dan terakhir adalah finishing. Finishing ini yaitu penyelesaian akhir gambar hingga tahap penyajian karya dengan diberi pelapis anti jamur, kaca, atau figura. Nah, itulah langkah-langkah menggambar model. Dan berikutnya teknik menggambar model. Teknik menggambar model merupakan cara yang dilakukan dalam menggambar model. Terdapat berbagai macam cara atau teknik dalam menggambar model, tergantung media yang digunakan. Nah, teknik menggambar model menurut media yang digunakan tersebut antara lain, yang pertama, menggambar dengan media pensil, arang, pensil warna, dan krayon. Itu ada menggunakan teknik arsir. Nah, teknik arsir ini adalah pengulangan garis secara acak dan saling menyilang dengan tujuan untuk menentukan gelap terang suatu objek gambar sehingga tampak memiliki kesan ruang atau kedalaman. Teknik arsir biasanya dilakukan dengan menggunakan media pensil dan arang. Adapun macam-macam teknik arsir, yang pertama teknik arsir satu arah atau disebut dengan hatching adalah teknik dasar dalam mengarsir. Teknik ini dilakukan dengan cara membuat goresan pensil secara sejajar dan beruntun. Semakin padat dan tebal goresan garis arsiran akan semakin gelap dan tegas. Nah, berikutnya yaitu teknik arsiran silang atau cross hatching. Teknik arsir cross hatching merupakan salah satu teknik dalam membuat arsiran dengan cara menggoreskan pensil secara menyilang.
Yang berikutnya teknik arsiran searah kontur atau contour hatching. Teknik arsir contour hatching merupakan teknik arsir yang dilakukan dengan membuat goresan dengan mengikuti kontur atau garis bidang yang ingin diarsir. Nah, sedangkan teknik yang berikutnya adalah teknik arsiran coretan bebas atau scumbling. Ini merupakan salah satu teknik arsir yang dilakukan dengan cara membuat goresan bebas. Goresan arsir dengan teknik ini tidak berupa garis lurus, ya, tidak berupa garis lurus, tetapi dalam bentuk garis acak dengan intensitas menurut hasil yang dikehendaki. Nah, kita lihat teknik arsiran titik atau stippling. Ini merupakan teknik arsir yang dilakukan dengan cara membuat titik-titik seperti teknik pointillisme, ya, pada teknik melukis. Ya, semakin tebal dan rapat titik-titik yang dibuat, maka semakin gelap dan tegas arsiran yang dihasilkan. Teknik berikutnya adalah teknik arsir melingkar atau circusin. Ini merupakan teknik arsir yang dilakukan dengan cara menggores, ya, atau juga goresan lingkaran, ya. Nah, goresan lingkaran spiral, ya, ini kecil-kecil yang disusun secara beruntun. Nah, berikutnya kita lihat tekniknya, teknik pointillis. Ini suatu bentuk menggambar dengan cara membuat rangkaian titik-titik sebanyak-banyaknya yang disusun menjadi suatu objek gambar atau untuk memberikan kesan gelap terang pada gambar. Yang ke C, teknik gosok atau dusel. Teknik dusel adalah suatu teknik menggambar dengan cara menggoreskan pensil secara horizontal pada kertas, kemudian digosok dengan kapas atau jari telunjuk sehingga arah goresan tidak terlihat. Nah, kita melihat yang kedua, menggambar dengan media cat. Itu ada teknik transparan atau akuarel. Adalah teknik menggambar dengan cat air yang dilakukan dengan asupan warna tipis dan transparan, ya, tipis dan transparan. Semakin banyak campuran air pada cat air, maka hasil sapuan warna semakin transparan. Nah, yang kedua B, teknik plakat. Teknik plakat adalah teknik menggambar dengan media cat dengan sapuan warna tegas dan tebal, ya, sehingga hasilnya tampak pekat dan menutupi. Itu menggambar dengan media cat. Yaitu yang ketiga, teknik linier. Nah, teknik linier ini merupakan teknik menggambar yang dilakukan dengan menggunakan pada unsur garis. Nah, garis yang dapat digunakan di sini adalah semua garis, baik garis lurus maupun garis lengkung. Yang keempat, teknik siluet. Ini disebut dengan teknik global, ya, atau teknik bayangan. Nah, teknik siluet ini merupakan teknik yang digunakan dalam membentuk gambar dengan cara menggambar secara keseluruhan dari suatu objek, jadi secara keseluruhan. Nah, objek model yang dimaksud dengan kemudian gambar tersebut dihitamkan keseluruhannya. Itu teknik siluet. Nah, ya. Jadi itu saja yang saat ini kita pelajari tentang menggambar model. Nah, nanti kita akan masuk kepada pertemuan berikutnya, yaitu bab 2, menggambar ilustrasi. Sekian dan terima kasih dari saya, Mr. Delta Andrian Hutagalung, STH. Salam pendidikan.